Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,04% ke angka 6010. Di video ini saya akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 1.790. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Pegas saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan apabila minggu lalu Ustadz Mansur menyarankan untuk entry membeli saham ini, 2 hari lalu atau kemarin Kaisang juga menyarankan untuk entry membeli saham Pegas. Katanya Pegas berpotensi untuk naik ke harga 2.100. Dan kita lihat secara grafik dulu. Kemarin Pegas masih kesulitan untuk naik melewati resisten di harga 1.700 di sekitar daerah sini. Setelah gagal break mulai bergerak sideways, hari ini bisa kita lihat Pegas sudah naik di atas harga 1.700. Dan kenaikan ini membuat Pegas dekat dengan resisten berikutnya di sekitar harga 1.800. Coba kita tarik mundur lagi. Bisa kita lihat apabila Pegas dalam 1 minggu ke depan berhasil break dari harga 1.800, potensi ke atasnya adalah di harga 2.000. Jadi resisten berikutnya adalah di harga 2.000. Jadi memang saat ini Pegas memang masih ada potensi untuk terus naik. Jadi secara teknikal Pegas masih ada potensi untuk naik. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga masuk melakukan akumulasi hari ini. Setelah 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Pegas, besok masih bisa entry apabila terkonfirmasi Pegas berhasil naik di atas harga 1.800. Jadi apabila berhasil break, teman-teman bisa entry, tapi apabila masih belum break, teman-teman tunggu di sekitar harga 1.700. Karena saat berhasil break di harga 1.700, maka supportnya adalah di harga 1.700. Untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Pegas di sekitar garis EMA 50 atau 150, saham ini juga masih sangat layak untuk di hold. Karena secara sentimen untuk kedepannya saham Pegas juga masih sangat bagus saat ini. Jadi apabila tujuannya memang untuk investasi sampai minimal tahun depan, saham Pegas masih bisa di hold. Karena potensi kenaikan juga masih sangat besar. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.560. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Antam telah berhasil naik di atas resisten di harga 1.500. Dan untuk resisten berikutnya atau target berikutnya adalah di harga 1.600. Jika teman-teman ikutin, Kaisang hari ini juga menyarankan untuk entry membeli saham Antam. Katanya juga Antam berpotensi untuk naik. Tapi jika kita lihat secara tren, Antam saat ini memang masih bergerak sangat uptrend. Dan seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, saat ini nikel juga harganya masih berpotensi naik. Dan adanya sentimen positif untuk saham Antam ke depannya seperti ada rencana akan membangun pabrik baterai, ini akan menjadi sentimen positif untuk Antam ke depannya. Sehingga potensi kedepannya untuk terus naik masih sangat besar. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas.
Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 2% ini bandar malah melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing hari ini asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Setelah hampir 1 minggu terakhir ini asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat malah Antam masih berpotensi untuk naik menuju target harga 1.600 minggu ini. Tapi teman-teman harus hati-hati, ada potensi Antam untuk terkena profit taking atau terkena pullback saat menyentuh atau mendekati harga ini. Karena bisa kita lihat hari ini bandar sudah mulai melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing hari ini juga melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry Antam saat ini, teman-teman masih bisa entry tetapi harus lebih disiplin. Dan paling amannya adalah sebenarnya tunggu Antam terkena pullback dulu baru teman-teman entry. Bisa kita lihat ada terbentuk gap up di daerah sini. Dan saat ini juga bandar sudah mulai melakukan distribusi. Jadi paling aman tunggu terkena pullback mendekati harga 1.400 atau 1.500 baru teman-teman entry apabila terlihat rebound. Memang untuk tren jangka menengah Antam masih ada potensi untuk naik, tapi tren jangka pendek sebuah saham sedang uptrend tidak mungkin selalu bergerak naik terus. Contohnya Antam ini aja bisa kita lihat walaupun grafiknya mengarah ke atas pasti ada candle merahnya atau candle hitamnya. Jadi walaupun naik ada fase turun dulu baru naik. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, tunggu fase turun dulu. Setelah fase turun terlihat rebound baru teman-teman entry. Itu akan lebih aman daripada kita maksain membeli saham sedang naik tinggi. Berikutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini ditutup naik hampir 4% ke harga 3.450. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham Telkom bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal break dari harga 3.500. Jadi sebelumnya Telkom bergerak sangat uptrend, tapi saat naik mendekati harga 3.500, Telkom mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat masih bergerak sideways dengan support di harga 3.200. Dan setelah turun menyentuh harga 3.200, Telkom masih bertahan dan bergerak sideways dan hari ini naik kembali mendekati resisten di harga 3.500. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing hari ini juga terlihat mulai masuk kembali membeli saham Telkom. Setelah hampir 2 minggu terakhir ini terlihat keluar dari saham Telkom. Ini yang membuat Telkom dalam 1 minggu terakhir ini masih bergerak sideways. Karena seperti penjelasan saya sebelumnya, Telkom asing sangat berpengaruh pada pergerakan harga Telkom. Jadi selama asing keluar, Telkom akan sulit untuk bergerak naik. Tapi apabila asing sudah mulai terlihat masuk, ada potensi Telkom untuk melanjutkan kenaikan. Jadi dari data yang kita dapat, Telkom layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila berhasil break dari harga 3.500 yang merupakan resisten saat ini, maka Telkom akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan target berikutnya apabila berhasil break dari harga 3.500 adalah di sekitar harga 3.750. Di sekitar daerah sini. Sekaligus menutupin gap down yang sempat terbentuk pada bulan Maret kemarin. Dan bisa kita lihat secara tren saat ini Telkom bergerak sangat uptrend. Dan apabila harga 3.750 bisa terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 4.000. Dan seperti kita tahu, Telkom saat ini juga masih ada sentimen positif dengan berita 5G-nya. Karena Telkom saat ini masih berpotensi untuk mendapatkan frekuensinya. Jadi apabila terkonfirmasi bahwa berita Telkom mendapatkan frekuensi 5G, maka Telkom masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan.
Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Mandiri. Saham Mandiri pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,37% ke harga 6.700. Bisa kita lihat di grafik. Selama 2 minggu terakhir ini saham Mandiri bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 6.800. Dengan support saat ini berada di sekitar harga 6.400. Dan untuk tren jangka menengah, Mandiri masih bergerak uptrend. Dan garis EMA 50 juga masih berada di atas garis EMA 150. Jadi untuk tren jangka menengah masih uptrend. Sedangkan untuk 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini memang bergerak sideways karena masih gagal break dari harga 6.800. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sedangkan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi pada saham Mandiri. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Mandiri dalam 1 minggu ke depan masih berpotensi untuk bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk turun mendekati support di harga 6.400. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 6.400 sampai 6.500. Saat terlihat rebound, kita bisa ikutan entry. Dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Karena selama masih bertahan di atas kedua daerah support ini, saham Mandiri kedepannya masih berpotensi untuk terus melanjutkan kenaikan. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar daerah support di harga 6.400 sampai 6.500, saat naik menyentuh harga 6.800 apabila berhasil break, maka target berikutnya adalah di sekitar harga 7.500. Di sekitar daerah sini. Jadi saham ini juga saat ini masih sangat layak untuk di hold atau diamati. Jadi walaupun bergerak sideways, ini kesempatan untuk kita entry di harga bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.